Kula niku asli Surabaya Kenjeran, orang pantai. Jadi kalau ngomong itu halus nggih. agak kasar kalau Halus deh. halus. Nggih, jadi asli Surabaya. Cuman kula dari kecil mondok. Kecil mondok SD. Sebelum SD itu apa? TK. RA. RA itu mondok di Mambaul Hisan Sidayu. Pondok anak-anak kecil-kecil gitu. Terus habis itu SMP kula di Mambaul Solihin Suci Manyar Gresik. Setelah lulus SMP, SMA kula di Pondok Pesantren Sunan Kalijogo di Simo, di Surabaya sendiri. Kenapa kok milih di Surabaya sendiri? Karena pas SMA saya udah terjun ikut ayah dakwah. Jadi cari pondok yang memang di Surabaya sendiri dan bisa sering ketemu ayah. Modis bisa medal kan. Jadi sekarang masih kuliah, alhamdulillah semester 7, skripsian nggih. Skripsi. Semoga segera selesai. Amin. Itu ujian terakhir itu. Nggih, ya Allah. Kerasa nggih napa malih pengajian, skripsi. Terus di rumah juga kan ada adik, ada ibu yang sakit, jadi agak ya Allah nggih, semangat gini. Malah ibu yang mubalighah pertama kali. Yang pertama kali mubalighah itu ibu, yang mendorong dari belakang itu ayah. Terus akhirnya ada suatu acara yang pengennya itu berdua, ayah saya sama ibu. Nah, ayah akhirnya ada, terjadilah duet tausiah waktu itu. Duet tausiah ayah dan ibu. Terus orang-orang juga senang pas waktu alhamdulillah pas rame-ramenya ibu saya jatuh sakit. Jatuh sakit waktu itu, sakit stroke saya pas masih kelas 2 SMP. Sakit stroke sampai sekarang alhamdulillah sudah lumayan, sudah sehat. Ibu sakit, akhirnya ayah sendirian. Nah, akhirnya ayah sendirian, disitulah orang-orang jamaah itu kapan anaknya gitu. Jadi awalnya itu bisa dibilang terpaksa terpaksa. Bisa dibilang terpaksa. Terus memang dari kecil itu kalau ayah ibunya mubalik itu memang kayak ada beban gini, ya Allah masa aku meneh yo ngoten ya Allah kan gitu. Terus pernah bilang ke ayah, ya aku nggak harus jadi mubalik kan ngoten. Oh enggak, wis terserah sampean. Iya, tuntutan dari orang sekitar gitu. Terus habis itu akhirnya diajaklah sama ayah, sering pengajian, sering ikut. Akhirnya pada suatu ketika ayah itu juga sakit. Mbak pun sampean berangkat toh mbak, saya yang disuruh berangkat. Ya Allah ya, aku lo ngomong nopo ya. Kelas berapa nih? Kelas 3 SMA kalau nggak salah. Kelas 3 SMA. Ya Allah ya, aku lo ngomong nopo. Sedangkan target jamaah waktu itu kan ibu-ibu nggih. Sedangkan saya masih kecil, masih sekolah. Ya Allah, ya nopo niki. Akhirnya wis bismillah lah. Kulo niate mau ngeten. Wis sami nawa atokna kali ayah. Dikangen bidal wis pokoke bidal. Akhirnya berangkatlah di sana. Pas waktu di acara ternyata pas kulo ngomong jamaah itu seneng. Jamaah itu seneng. Akhirnya diajak akhirnya jadilah duet tausiah ayah dan anak waktu itu. Awalnya suami istri tapi akhirnya jadi ayah dan anak. Kan berbeda dari yang lain. Terus akhirnya jadi duet tausiah, orang-orang senang. Di situ saya masih ada titik kayak malu, ya Allah kok aku gini, kok passionku di sini, aku malu kalau harus nopo ngandani tiang ngoten lho. Sedangkan kula sendiri juga merasa belum mumpuni, ilmu agamanya masih kurang ngoten. Akhirnya niku duet tausiah kali ayah. Awalnya terpaksa, akhirnya jadi terbiasa. Akhirnya alhamdulillah. Maksudnya sudah enjoy. Enjoy. Malahan dulu itu sampai saya masih kuliah, itu saya masih malu kalau bilang saya itu pendakwah, saya itu mubalighah, itu masih malu. Malah justru saya branding di sosial medianya itu malah munsyidah. Jadi anak-anak muda yang waktu itu kenal saya itu taunya saya seorang munsyidah. Saya salah satu talent di channel akun YouTube Banjari yang digandrungi anak-anak muda waktu itu kan Jadi anak-anak taunya kalau munsyidah. Terus
brandingnya itu. Soalnya saya malu lah, ternyata barusan ini katanya banyak beredar video-video kulo ceramah di TikTok. Iya, nah saya tahunya kan dari situ. Ternyata banyak di TikTok, terus kulo ngeten, oh ternyata anak-anak muda juga seneng ya kayak gini. Tak kira itu nggak suka gitu loh. Oh akhirnya triknya yang dirubah. Setelah ayah kali kulo duet tausiah, terus habis itu ayah meninggal, di situ ada titik kayak ya Allah gak bisa ya aku lanjut sendirian ki, gak bisa. Ternyata kok banyak orang wis ayo gak apa-apa bisa. Akhirnya itulah sendirian sampai sekarang. Semoga cepat dapat partner Ini buka lowongan juga apa sudah ada gitu. Kayaknya sudah ada ini kayaknya. Tapi nih ngomong-ngomong, kan dari seusia itu, berarti kan apakah Neng Umi ini sudah dari kecil itu dididik untuk menjadi mubalighah? Artinya sudah dilatih? Jujur enggak. Malah waktu SMP itu kulo sempat overthinking. Ya Allah, saya besar jadi apa ya? Gitu. Saya enggak tahu, enggak ada pandangan ke mubalighah sama sekali. Yaitu saya tanya ke ayah, ya saya enggak harus jadi mubalighah karena memang saya enggak suka awalnya, enggak suka, enggak ada pandangan ke sana gitu loh. Ya udah, saya besok malah pengennya. Pokoknya besok cita-citanya pengen punya pesantren, ngajar gitu, cuman nggak ada ngomong apalagi ke masyarakat, ke ibu-ibu, itu nggak ada. Cuman memang mungkin karena sering ikut ayah akhirnya ngelihat ayah, oh gini caranya ngomong tuh gini. Terberatnya ada omongan yang gini, niku jenengan niku ceramah nopo lawak ngoten, ceramah nopo ngelawak ngoten. Padahal humor itu adalah bagian dari retorika dakwah. Kulo niku ternyata baru tahu pas masuk kuliah, ada mata kuliah namanya ilmu dakwah. Di situ ada retorika. Oh ternyata humor itu enggak apa-apa dimasukkan, karena orang itu jadi pas mendengarkan dakwah kesannya kayak ya seneng, nggak bosen gitu, nggak ngantuk. Iya, nggak ngantuk. Jadi kalau dari haters itu kadang ya Allah, kulo mboten niat apa-apa, cuma niat kepengen wong seneng, ngelegakno. Napa nggih paham ya ngelegakno. Apa ya, bikin orang seneng, denger ceramah saya juga seneng, dapat ilmunya, bahagianya gitu. Mungkin komentar-komentar yang kayak gitu yang di titik terberat kadang ngerasa sendiri, ya Allah kalau kok enggak punya siapa-siapa ini gimana gitu loh. Jodoh kapan datangnya?